Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Wa ba'du, ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita penjagaan. Hari-hari kita sesungguhnya banyak sekali yang membahayakan dan menyengsarakan. Namun alhamdulillah Allah menjaga kita hingga hari ini dari segala sesuatu yang kita khawatirkan itu. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesungguhnya begitu ketat, begitu rapat, sehingga berbagai kemungkinan-kemungkinan yang mencelakakan kita, yang bisa menyengsarakan kita, tanpa kita sadari sesungguhnya telah Allah jauhkan dari diri kita. Ini salah satu renungan yang kadang kita melupakannya. Mungkin saja ada jin setan yang sedang digerakkan tukang sihir menghancurkan kita, namun alhamdulillah Allah jaga kita. Mungkin saja ada binatang berbisa yang mungkin akan membahayakan kita, atau benda-benda di sekitar kita. Ada api, ada setrum, ya, ada pisau, ada segala macam. Ya, kadang kita baru sadar kalau kita betul-betul mengetahuinya. Ya, misalnya kita baru mengetahui bahwa ada ular berbisa yang kita langkahi, baru kita sadar, oh ya, saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bahwa kita misalnya sedang di jalan, secara takdir sesungguhnya atau secara rasional sebenarnya kita ketabrak misalnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kita terselamatkan dari peristiwa tabrakan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita dalam kajian pagi ini akan mengupas bagaimana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang satu hati yang tersiksa. Beliau menyebutkan anna ta'alluqal abdi bima siwallah madarratun alaihi. Yang akan kita bahas ya, bahwa tergantungnya seorang hamba, kebergantungan hati kita bima siwallah terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, madarratun alaihi, itu akan menyakitkan hatinya, akan menyiksa, akan membahayakan dirinya. Kalau hati sudah kena bahaya, kalau hati sudah kena rusak, ya, kita ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat sairu jasadi wa idza fasada ala wahyal qalbu. Bila dia saleh, bila dia baik, bila dia sehat, bila dia bahagia, maka seluruh badannya akan ikut berbahagia. Tapi apabila rusak, apabila sakit, apabila dia tersiksa, seluruh badannya juga akan ikut tersiksa. Saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya dalam hidup ini selain mencintai Allah, itu juga kita mencintai makanan, mencintai minuman, mencintai anak istri kita, mencintai kendaraan kita, mencintai rumah kita. Itu tidak perlu kita benturkan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena cinta-cinta tersebut bila sejalan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terbimbing dan terbingkai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menambah kita bahagia. Ya. Kita mencintai harta, mencintai makanan, minuman, membawa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencintai benda-benda tersebut adalah karena benda-benda tersebut membuat kita semakin bisa mencintai Allah. Nah, yang cinta yang seperti ini, cinta akan harta seperti ini itu membahagiakan. Begitu juga kepada orang, istri, anak, atau teman. Bila kita mencintai kepada selain Allah tadi berlebihan sehingga cara mengambilnya, cara menikmatinya, kadarnya melebihi dari apa yang dianjurkan, disarankan, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berubah menjadi siksa di dunia dan di akhirat. Untuk hal ini Imam Ibnu Qayyim menyampaikan dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan perak. Ya, ayo. Rata-rata nih ibu-ibu kan pada nyimpen emas, senang dengan emas kan? Oh, ada juga bapak-bapak juga, ya, senang emas, menyimpan emas. Ya, kalau ibu-ibu di Jawa tuh senang sama emas puluhan kilo, ya, gitu. Emas yang kalau ditimbang lompat sendiri. Wala yunfikunaha fisabilillah. Nah, jadi Allah tidak membicarakan bagaimana caranya, apakah dengan cara halal dia mendapatkan emas itu atau dengan cara haram, apalagi Allah tidak membicarakan itunya. Karena kalau membicarakan itunya dengan cara halal ya tidak akan tersiksa, kalau dengan cara haram akan tersiksa. Tapi membicarakannya adalah bagaimana dia memperlakukan emas itu saat sudah ia dapatkan. Apakah mendapatkannya dengan cara halal atau dengan cara haram? Kalau setelah ia dapat, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, tapi ia tidak infakkan di jalan Allah, tidak dia keluarkan zakatnya. Ada orang yang butuh dibantu, dia tidak mau bantu padahal emasnya berkilo-kilo. Dalam kondisi seperti sekarang ada tetangganya yang mati kelaparan, ia tidak bantu padahal tabungan emasnya berbatang-batang. Ya. Ada perjuangan Islam yang membutuhkan bantuan dana. Ada panggilan saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan demi perjuangan mereka menjaga Masjidil Aqsa. Kita tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya. Subhanallah. Siksaan ini kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini loh, barang yang kamu cintai, kamu simpan-simpan, ya, kamu sangat sayang pada barang itu, sekarang menjadi siksa buat kamu.
Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mungkin kita akan berkata, oh ini kan siksa nanti di akhirat. Ya, siksa di akhirat ini juga bisa dirasakan oleh hati kita sejak sekarang. Kenapa? Karena perbuatan siksa di akhirat itu menunjukkan bahwa ia dosa. Dan dosa itu, pertama kata Rasulullah, al-ismu maha kafis sadri. Dia menggelinjang dalam hati, membuat hati digelisah. Ya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Menjadi karat. Saat dia sangat mencintai hartanya, lalu kemudian hartanya dia tidak perlakukan sesuai dengan yang diinginkan Allah, dia tidak berikan zakat, akan berkarat. Makanya pada saat Allah memerintahkan Rasulullah agar mengambil zakat dari orang, khudh min amwalihim shadaqatan, apa kata Allah? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan, membeningkan kembali jiwa, wa tuzakkihim, dan mentazkiyah, ya, membersihkan dari karat-karat dosa. Itu tujuan zakat. Begitu juga pada saat kita mencintai anak, mencintai istri, tapi tidak sesuai dengan kadar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kita melakukan perbuatan dosa kaitannya dengan ajakan atau godaan atau disimpangkan oleh istri. Akan tersiksa kita di dunia ini, bahkan di akhirat kelak nanti. Maka kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di antara anak dan istrimu itu bisa jadi musuh yang menyiksa kamu di dunia dan menyiksa kamu di akhirat. Makanya kan kita diminta oleh Allah, diajarkan oleh Allah agar kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita minta apa? Azwajina wa dzurriyyatina. Pasangan hidup dan anak keturunan, qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Penyejuk hati. Subhanallah. Qurrata a'yun, penyejuk hati. Jadi kalau misalnya saudaraku rahimakumullah, ada seseorang yang tersiksa karena perilaku, tingkah, ulah istri atau suaminya atau anaknya. Hartanya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, jabatannya tinggi. Tapi sesungguhnya hati terdalamnya sedang tersiksa. Kenapa? Karena dia tidak menemukan anaknya menghormati dirinya. Ya, dia tersiksa dengan perilaku anaknya. Ya, ini boleh jadi karena kita memperlakukan cinta kita kepada anak dan kepada istri dengan cara yang salah. Atau kita tidak menjadikan anak dan istri kita seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saudaraku rahimakumullah, bahwa harta, keturunan, orang-orang di sekitar kita itu bisa menjadi siksa kita di dunia, bisa kita tangkap juga dalam surat At-Taubah ayat 55. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Subhanallah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini bahwa menurut beliau, orang yang berpendapat bahwa ayat ini ada takdim dan takhir telah salah dalam menafsirkan ayatnya. Jadi karena dalam kajian beliau bahwa ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa orang kafir yang hartanya banyak, yang keturunannya anak buahnya banyak itu disiksa oleh Allah di dunia, ya. Bagaimana bentuk siksaannya nggak tergambar gitu. Maka kemudian
supaya ayat ini tidak rancu dengan faktual, dengan faktanya, maka mereka mengatakan bahwa ada takdim dan takhir. Maksudnya bagaimana? Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fid dunya, fil hayatid dunya. Jangan kamu terkagum-kagum dengan harta dan anak orang kafir waktu hidup di dunia ini. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah ingin menyiksa mereka nanti di akhirat. Nah, kata beliau enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Yang benar adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa ayat itu sesuai dengan bunyinya. Ya, sesuai dengan bunyinya bahwa harta dan anak orang-orang kafir itu akan menjadi siksa mereka di dunia. Ya, tapi tentang siksa mereka di dunia ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan azab di dunia adalah dengan mengambil zakat dan infak dari mereka. Ada yang lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan azab di dunia adalah kewajiban-kewajiban yang harus ambil dari harta mereka diterapkan oleh negara. Ya, namun Ibnu Qayyim lebih memilih ya dan membenarkan pendapat bahwa ta'dzibuhum biha huwal amrul musyahad min ta'dzibit tullabid dunya wa muhibbiha wa mu'assirinaha ala al-akhirah bil hirsi ala tahsiliha wa ta'abil azim fi jam'iha wa muqasati anwa'il masyaq fi dzalika. Jadi pendapat yang terakhir yang menurut Ibnu Qayyim adalah lebih benar. Yang dimaksud dengan tersiksanya seseorang, baik itu muslim maupun kafir, ya, yang mencintai dunia berlebihan, mengambilnya secara berlebihan, kemudian memperlakukannya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah akan menyiksa mereka di dunia. Siksanya berupa apa? Ya. Al-hirs ala tahsiliha. Senantiasa hirs, tamak. Selalu menginginkan menambah dan menambah. Ya. Gitu. Kemudian at-ta'abul azim fi jam'iha. Capek banget dalam ngumpulinnya. Ya, dikumpul-kumpul alladzi jama'a malan wa addadah. Oh, capek dalam pembukuannya, capek dalam menjaganya. Ya, tidak bisa tidur, khawatir mobilnya ada yang nyuri. Dia kan tersiksa hatinya, tidak tenang. Ya, tidak tenang. Apalagi musim COVID-19 seperti ini. Wah, khawatir ada yang merampok rumahnya. Orang misalnya berpenghasilan yang kaya raya, lalu kemudian apalagi dengan cara yang tidak benar, wah dia sangat khawatir dan nggak bisa tidur. Kenapa? Karena KPK sekarang menerima laporan dan auditnya begitu ketat. Tersiksa hatinya. Saudaraku rahimakumullah, belum lagi tersiksa karena ada persaingan. Ya, tersiksa karena ada ancaman global dengan pandemik ini. Maka dia tersiksa. Ya, walaupun hartanya numpuk. Ini yang disebut dengan oleh Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum. Bahkan jiwa mereka seperti tercekik. Subhanallah. Begitu. Jadi kalau saudara-saudaraku yang sehari-hari ya makan dengan tempe, ya mendapat gaji 1 juta 2 juta, alhamdulillah bisa menjalani hidup dengan riang gembira, dengan anak-anak, dengan tetangga baik. Ya, biasa susah. Ada pandemik seperti ini yang nggak begitu pusing. Nah, kemarin juga sama aja dengan yang sekarang, biasa-biasa aja. Ya. Tapi bagi mereka yang hubud dunia, yang hartanya banyak sekalipun, itu kalang kabut. Hati mereka tersiksa sebelum
fisik mereka betul-betul tersiksa. Ya, tabungan mereka masih banyak. Ya, kulkas mereka selalu penuh. Yang masakinnya bukan dia, bukan keluarganya, ada pembantunya begitu banyak. Tapi dia nggak bisa tidur. Kenapa? Memikirkan proyek ini stop, proyek ini di off. Gitu kan? Subhanallah. Apalagi kalau dia terbiasa hidup bermewah-mewah. Oh, ini kan ngeri. Ya, waduh, bagaimana ini hidup saya ini penghasilannya sekian, hutang ke sini sekian. Begitu ada pandemi, pemasukannya tertutup, sementara hutangnya harus dibayar. Jadi kebingungan. Tersiksa hatinya dengan berbagai macam kondisi dan peristiwa. Saudaraku rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kiasan kepada kita tentang siksaan hati ini, seperti dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, as-safaru qit'atun minal azab, kata Rasul. Safar itu melakukan perjalanan, bagian dari siksa. Maksudnya hati kita tersiksa. Kalau sudah dalam perjalanan kan capek ya. Capeknya itu bukan hanya pada fisik, tapi pada jiwa juga. Kalau orang sudah safar. Gitu. Dalam hadis lain tentang masalah kalimat siksa ini, hadis riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya si mayit la yu'adzabu itu disiksa bibukai ahlihi dengan tangisan keluarganya alaihi terhadap si mayit itu. Maksudnya apa? Si mayit ikut yata'allam wa yatawajja la annahu yu'aqab bi amalihim. Jadi si mayit di alam kuburnya itu merasa sakit, merasakan tersiksa, bukan bukan disiksa bi amalihim karena amal mereka. Jadi karena ada bukai ahlihi, ada ham. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini mungkin sedikit keluar dari tema kita ya. Kadang kita berlebihan dengan cara memberikan nasihat. Ada orang yang keluarga yang sedang sakit, awas itu air matanya netes ke badan si mayit. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengikuti atau mentalkinkan, membopong cucunya yang sedang sakaratul maut. Lalu kemudian meninggal. Rasulullah SAW meneteskan air mata. Sahabat setelah selesai acara itu, setelah selesai Rasulullah membereskan semua masalah bayinya yang meninggal tadi, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, engkau pernah melarang kami untuk menangisi mayit, ya, menangisi orang yang meninggal. Kami melihat pada saat cucumu Ibrahim itu, cucumu itu putranya Zainab, ya, meninggal dunia, engkau meneteskan air mata. Gitu. Kata Rasulullah apa? Al-ainu tadma. Mata itu bisa menangis, keluar air mata. Wal qalbu yahzan, hati bisa sedih. Itu fitrah manusia dua-duanya. Jadi nggak bisa kita tahan-tahan. Orang tua kita meninggal nggak boleh berlinang air mata. Ya, begitu. Di hadapan kita orang tua yang sangat kita cintai meneteskan air mata, nggak bisa kita tahan-tahan. Apalagi istri yang kita cintai, apalagi suami yang kita cintai meninggal dunia, nggak bisa kita tahan air mata kita. Itu fitrah. Wal qalbu yahzan, hati sedih. Berpisah dengan yang selama ini telah berjuang bersama-sama, selama ini telah mendidik kita, menafkahi kita. Wajar, itu fitrah manusia. Yang dilarang, yang dimaksud dengan dilarang, kata Rasulullah, wala naqulu li rabbina illa haqqa. Ini ya masalah. Lisan.
Tidak boleh mengucapkan kecuali yang benar, yang baik tentang baik. Jadi walaupun air matanya tidak menetes ke jasad si mayit, bahkan si mayitnya sudah dikubur, ya, si mayitnya sudah dikubur, tapi istrinya, ya, saat dikunjungi oleh orang-orang berkeluh kesah, menghujat, protes pada Allah didengar oleh orang lain, ini namanya bukai ahlihi alaih. Nggak boleh. Udah kita ridho. Kata Rasulullah SAW, lillahi ma akhad wal nasbir wal nahtasib. Yang diambil Allah itu sudah milik Allah. Anak kita diambil Allah sudah milik Allah. Bersabarlah dan mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami Anda meninggal dunia, Anda keluar air mata, fitrah, tidak masalah. Hati sedih, fitrah, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau Anda mengatakan saat dijenguk oleh orang mungkin sudah seminggu, ya, sudah tidak mengeluarkan air mata, tapi Anda berucap, entahlah nanti hidup saya bagaimana. Ya. Karena suami ini betul-betul begini. Kami tidak bisa hidup tanpa si ayah. Nah ini si mayit tersiksa dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ini namanya masih buka, menangisi kepergiannya. Oke, kita balik lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita ingin segera bertanya, waktu kita tersisa 5 menit lagi. Ya. Bagaimana supaya hati kita ini tidak tersiksa dengan ta'alluq kita, cinta kita kepada dunia, baik itu material maupun berbentuk manusia. Mari kita baca yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, yaitu hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu taala. Man kanatil akhirah hammuhu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Subhanallah. Benar sekali kan? Jadi barang siapa yang akhirat adalah hammuhu, kegusarannya, kegalauannya, ya, bahasa anak sekarang ya, galaunya adalah akhirat. Bagaimana saya nanti di alam kubur, bagaimana saya nanti di Siratul Mustaqim, bagaimana saya punya tabungan untuk di alam kubur dan untuk pada yaumul hisab. Selalu itu yang diperhitungkannya. Maka Allah akan menjadikan ginanya fi qalbihi, di hatinya. Dia selalu merasa kaya. Dia merasakan cukup dalam hatinya. Ya. Begitu. Wajar kalau orang ingin nambah harta, tapi dia sudah merasa cukup dengan uang yang sedang dia dapatkan hari itu. Wa jama'a lahu syamlahu. Ya, dan Allah akan kumpulkan baginya syamlahu, seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Ini kalau dalam bahasa yang paling enak itu, nggak perlu kaya, nggak perlu banyak uang, ya. Kita ini lebih baik pas-pasan, ya. Pas-pasan tuh gimana? Pas sakit ada obatnya, pas mau haji ada ongkosnya, pas rumah rusak ada uang untuk memperbaikinya, begitu. Pas mau bepergian ada kendaraannya, itu namanya rezeki yang pas-pasan. Nah itu gimana? Janji Allah, ya, disebutkan oleh Rasul begini, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia datang pada dia dalam keadaan terhina, terpaksa. Ya. Subhanallah, Ustaz perlu motor ya. Kayaknya Ustaz perlu mobil nih. Ustaz ini pakai mobil saya. Subhanallah, kan gitu. Terpaksa, saya tidak minta, dia datang sendiri. Begitu. Atathud dunya wa hiya raghimah. Bandingkan dengan kondisi yang tadi kita gambarkan yang tersiksa. Wa man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang
kegundahannya, kegalauannya dalam urusan dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakirannya di depan matanya. Ini namanya azam untuk ridho. Kefakiran di depan matanya. Kehilangan uang 10.000 itu besarnya bukan main, marah kemana-mana. Padahal tabungannya 10 juta. Hilang uang 10.000 mamuk. Yang membuat kita kecewa. Gitu ya? Ridho. Subhanallah. Allah Subhanahu. Ini orang merasa fakir terus. Sudah kode Allah. Anda tidak lulus ASN. Sudah punya rumah 2. Masih merasa miskin karena melihat rumah orang 3. Tidak terpilih menjadi sudah punya mobil Avanza, masih merasa miskin. Ya, karena orang lain mungkin menurut dia selevel dengan dia, sudah kendaraannya Pak lebih hebat, lebih mahal. Saya nggak tahu tuh nama-nama kendaraannya deh. Wa farraqa alaihi syamlahu. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah pisah-pisahkan syamlahu, kesempurnaan kebutuhan hidupnya. Begini, saudaraku. Bagaimana ini ada orang kaya raya tapi dia masih membutuhkan yang tidak di tangannya. Duitnya banyak. Gitu kan? Mobilnya ada, tapi kemudian kebutuhan dia untuk bisa berjalan, menaiki mobil itu hilang. Kenapa? Kakinya stroke. Nah, itu kan kebutuhan yang sangat vital. Kebutuhan yang sangat vital. Syamlahu. Subhanallah. Ya. Apalagi walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Orang yang hubud dunya, ya, dia ngejar dunia. Saya butuh uang 1 miliar tahun depan. Ya. Maka dia melakukan planning bisnis dengan sedemikian rupa. Ya. Dia bikin planning bagaimana ini uang akan dapatkan, bulan ini akan dapat sekian. Capek, penat memikirkannya. Tapi yang datang ke dia, kata Allah, illa ma qudira lahu. Nah, qudira lahu, apa yang sudah ditakdirkan dulu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dan ini memang karakter manusia yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dari Abu Hurairah riwayat Tirmidzi. Yaqulullahu tabaraka ta'ala. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata-kata, ini disebut hadis qudsi ya. Ibnu Adam, tafarrag li ibadati amla'u sadraka gina wa asuddu faqraka. Wahai anak Adam, tafarrug itu fokus. Ya, tafarrug itu tidak mengerjakan yang lain. Ada juga yang menyebutnya tajarrud. Dari farag itu kosong. Jadi tafarrug, kosongkan, murnikan hatimu itu li ibadati, untuk menghamba kepadaku, kata Allah. Ya, murni untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ceramah dalam rangka menghamba kepada Allah, ada hasil dari ceramahnya, itu bagian dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asuddu faqraka, aku akan tutup kebutuhan-kebutuhanmu. Yang ini, amla usadraka gina, hatimu akan saya isi dengan rasa kaya. Ya, pulang ceramah nggak dikasih apa-apa, nggak ngeresul, nggak mengeluh, begitu. Begitu juga saat kita misalnya nyangkul atau pergi ke kebun, pergi berlayar, nelayan. Pergi ke kebun, pergi berlayar, mencari ikan di laut, itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Tafarrag li ibadati, ini menghamba kepada Allah, murni menghamba kepada Allah karena melaksanakan firman Allah, famshu fi manakibiha. Ujungnya wa kullu rizqih, nanti Allah yang ngatur. Begitu. Ya, terus niatkan untuk ibadah. Amla sadraka gina. Jadi kalau hatinya sudah dipenuhi dengan rasa kaya, 1 jam 2 jam di laut dia belum mendapatkan ikan, tidak langsung pusing, nyantai aja, saya sudah dapat pahala kok. Begitu.
Petani 3 bulan kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan estimasi yang diinginkannya, dia tidak pusing, tidak gundah. Kenapa? Hatinya sudah diberi kekayaan. Oh, saya kan tujuan kemarin dapat pahala. Gitu. Ya, begitu juga para pegawai berangkat ke tempat kerjanya, baik itu guru maupun para ASN di kantoran, ya, tafarragh li ibadati, niatkan ibadah kepada Allah. Kalau niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya di sekolah ternyata karena satu dan lain hal tidak dapat honor, ya, tidak merasa kemudian sangat dirugikan karena dia dapat pahala. Lalu asuddu faqraka, sudah, masalah kebutuhan kita, kefakiran kita berikan, kita sampaikan biar Allah yang memenuhinya. Bagaimana caranya asuddu faqraka ini? Saudaraku rahimakumullah, misalnya, dan ini saya doktrinkan kepada guru-guru saya di Al-Qudwah. Ya. Sesungguhnya harusnya kita ini tertabrak mobil dan harus dirawat parah dengan biaya cukup besar. Bahkan mungkin kaki kita harus diamputasi. Namun karena keikhlasan kita berangkat ke sekolah, di sekolah kita didoakan oleh anak-anak kita, mendapatkan doa dari guru-guru yang lain, mendapatkan doa dari orang tua agar guru-guru diberkahi hidupnya. Asuddu faqraka, Allah tutup kebutuhan kita. Obsesinya jelas ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna dia untuk bisa mendapatkan hadiah dari Allah, surga yang paling sempurna, kecuali dia harus mengikuti Rasulullah. Kita akan membutuhkan biaya besar. Kenapa? Yaitu apa? Sebagai hudatan, sebagai pembagi hidayah. Ginjalnya menuju kerusakan. Takdir Allah harusnya rusak sebagai teladan karena makan ini. Ngajak orang lain pada kebaikan. Namun karena ada keberkahan, karena kita ngajarnya, datang ke sekolahnya dalam rangka ibadah. Ibadahnya saya sebut 3, tarbiyah, dakwah, dan khidmah. Guru-guru kita menghidmah anak-anak. Gitu kan? Apalagi guru TK, guru SD. Ya, BAB harus nganterin, harus nyebutin anak orang. Gitu kan. Padahal orang itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cukup panjang pembahasan beliau. Kemudian tentang anaknya kebahagiaan dididik. Ya, namun oleh si guru itu dirubah menjadi lebih dewasa, dirubah menjadi berilmu. Nah, ini kan semuanya adalah pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila niat kita ngajarnya adalah ibadah kepada Allah, maka Allah akan buat hati kita ini kaya. Ya, hati kita kaya. Nggak ambil pusing orang sudah naik mobil-mobil bagus, ya, kita guru-guru kita naik motor, nggak pusing, nggak berkeluh kesah, hati kita sudah cukup kaya. Gitu. Kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti harus dari gaji itu, ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada kita. Ya, coba bayangkan sebaliknya, wa illa taf'al. Kalau kamu tidak mengorientasikan hidupmu untuk ibadah kepada Allah, kalau kamu tidak fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat kadang-kadang ditinggalkan, atau bahkan sholat terlambat aja karena ngejar dunia, sebetulnya sudah buruk hati kita itu. Apalagi demi karir kita melanggar tata aturan Allah, ingin naik jabatan kita datang ke dukun. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti la taf'al, tidak menggunakan, memfokuskan pada ibadah. Apa? Mala'tu yadaika syuglan. Aku akan penuhi di depanmu itu syuglan, kesibukan-kesibukan tepararuguh. Walam asudda faqraka. Aku tidak akan tutup kebutuhanmu. Selalu aja ada kebutuhan-kebutuhan. Hartanya memang banyak dari hasil dia mengejar dunia. Tapi ternyata saat ia membutuhkan ketaatan, kepatuhan anaknya kepadanya, ia dapatkan. Sehingga ia ada dalam kegelisahan walaupun jabatannya tinggi. Ia dalam keadaan kondisi tersiksa. Kenapa? Karena hubungan suami istri dan hubungan dengan anak tidak mesra, tidak harmonis. Subhanallah. Mau kita seperti itu? Tentu tidak. Ya, subhanallah. Saudaraku rahimakumullah. Mari kita betul-betul lakukan apa yang terbaik untuk kita, apa yang terbaik untuk dunia kita dan akhirat kita. Ya,
Apa itu? Cintai Allah Subhanahu wa taala, cintai akhirat. Keluarkan hubbud dunya dari hati kita. Keluarkan hubbus siwallah dari hati kita. Ya, kita fokus pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak membimbing kita. Sebab saudaraku rahimakumullah, kita bahagia atau sengsaranya di dunia dan akhirat tergantung siapa yang kita cintai, siapa yang kita dekati. Nanti di akhirat nih ada penyesalan yang disampaikan oleh orang-orang di neraka karena dia salah mencintai seseorang. Dalam surat Al-Furqan ayat 27 yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Surat Al-Furqan ayat 27. Silahkan para pemirsa buka sendiri. Intinya orang ini disiksa di neraka karena dia menyesal tidak menjadikan Rasul sebagai panutannya, dan dia menyesal karena telah menjadikan si fulan yang membuat dia jauh dari Allah sebagai teman dekatnya. Ya, teman yang mempengaruhi kehidupannya. Mudah-mudahan kita selalu berteman dengan orang-orang yang bertakwa, sehingga kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa. Berteman dengan orang-orang yang bertakwa itu berteman yang menyejukkan jiwa, membimbing kita semakin dekat dengan Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hati kita bahagia karena kita telah berhasil mengkondisikan hati kita dari sebab-sebab yang membuat kita tersiksa hati di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.